beredar. Saya kasih kesempatan, saya tahu ada yang punya urusan penting di luar atau urusan penting saya silakan. Ya, kalau ada yang punya, kalau ada yang sakit punya, saya ada daripada berdalam tapi tidak fokus. Ada? Lagi-lagi kalau mau diskusi keluar memang yang mana yang diskusi ya kan ada yang punya usaha penting sampai bagian oke ada dari ini ada ada orang ada di belakang situ ada berapa situ? Pertukaran yang perempuan di daerah sini pertukaran sama yang tadi. Bukan terus ya. Sorry ya. Kalau yang depan ini saya jika ada yang punya urusan penting, saya silakan. Nah, kalau ada yang juga akan tidak fokus, dia boleh. Ada? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, hari ini kita akan belajar dua topik sekaligus. Yang pertama tentang promosi kesehatan dan yang kedua tentang PHBS. Nah, kembali mengingatkan kepada semuanya dan mengingatkan kepada diri saya sendiri, semoga tidak sekedar kita sendiri kalau sekedar mengajar ada slide saya pulang selesai tugas, tapi saya berharap setelah kuliah ini ada sesuatu yang ada bisa pelajari ya, supaya nanti kalian ini kan kalian calon dokter Indonesia masa depan. Kalau dari kalian lagi kuliah bisa selesai dokter yang dokter puskesmas, dokter di rumah sakit.
atau dimanapun teman-teman bertugas, ya, bekal pendidikan inilah yang kalian bawa selama menjalankan tugas nanti. Oke, bisa jadi nanti ada yang jadi spesialis, saya jadi pasien, dan saya bersyukur kalau kalian bisa menjadi dokter yang unggul lah selesai kuliah di sini. Oh, sekarang dulu saya butuh satu orang jadi saya. Ustaz. Sekarang dulu. Oh, Ustaz Siga. Oh, ya. Ya, saya satu staff tapi kalau ada pun boleh. Oke ya. Saya palingan 1 jam ini saya lama saya pulang ya. Nanti tadi kalian ada di bulan 13, saya mau kita sama-sama belajar ya. Sebagai pembuka ya, sekarang dunia kedokteran itu berubah sekali ya, berubah sekali. Kalau kalian kan begini, kalian kuliah di sini ya, bayar ratusan juta, buang waktu kurang lebih 6 tahun, menghabiskan masa muda di sini supaya nanti kalau selesai jadi di dunia kerja nanti kau siap gitu. Benar gitu? Oke? Kau siap. Nah, saya mau sampaikan, kan saya ini selesai kuliah ceritanya, saya ini di dunia kerja sekarang. Saya mau sampaikan ke kalian, perubahan dan persaingan di dunia kerja kedokteran sekarang sangat ketat. Jadi kalau kalian tidak belajar dari sekarang, nanti khawatirnya kalian nanti susah nanti dapat pekerjaan yang kurang bagus, ya, susah sekolah dan sebagainya. Jadi tugas saya sebagai dosen, saya menyampaikan bahwa karena dunia luar sekarang, dunia kedokteran begitu dengan cepat, berubah dengan cepat. Ayolah, mahasiswa kalian semua ini harus menjadi pembelajar, terus belajar ya, terus suka belajar. Kalau putu kalasi, malas, suka habiskan masa dalam luar, main game online, ya sudah, kau kan nanti tidak siap di dunia kerja. Ya, saya saja yang sudah senior dari kalian, saya masih suka belajar, belajar terus saya YouTube, beli buku, diskusi dengan orang-orang yang hebat di bidang ini. Saya belajar terus. Nah, saya mau teman-teman juga ada semua belajar ya. Lanjut saya. Nah, ada sekalian, saya sampaikan beberapa poin penting. Satu, kita ini dokter bukan hanya tugasnya menyembuhkan pasien. Jadi dokter itu bukan cuma tugasnya menyembuhkan pasien. Makanya dia beranggapan masyarakat itu dokter yang sekali dia berdoa supaya kita ini semua sakit. Kalau kita sakit, maunya dokter bertambah waktunya, gitu ya. Yang kita di dokter, kalian ini kalau dokter, tugas utama bukan untuk menyembuhkan. Apa paling tugasnya? Dia mengaku ustaz tadi. Apa kira-kira tugas sebagai dokter? Tugas sendiri sebagai dokter apa? Mencegah orang kena penyakit. Kalau boleh dia ini boleh dokter. Ada yang belakang biru kacamata sudut. Menurutmu tugas sebagai dokter apa? Ya? Apa ya? Keras apa? Sudah ada? Keras apa? Membuat orang satu, ya? Meningkatkan kualitas itu. Oke, dan kadang-kadangnya sudah mau gini. Oke, betul ya. Tugas kita adalah meningkatkan kualitas hidup. Karena kalau tugas kita adalah menyembuhkan dokter, pertanyaan saya, berapa banyak orang yang meninggal di rumah sakit Wahyudin, di rumah sakit lain di Makassar? Seperti dokter ada, Oke. Jadi kalau hanya tugas kita hanya menyembuhkan, mengobati, jadi mana orang meninggal, itu tidak ada ya? Tidak. Tugas dokter sama seperti yang saya sampaikan, meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau pasiennya sudah sekarang dia tahu prognosisnya jelek, tugas ini bagaimana dia meningkat kualitas hidupnya, ya. Bagaimana dia bisa mengelola ilmu Pak Ustaz, bagaimana dia bisa husnul khotimah, bagaimana dia bisa menjemput kematian dengan baik, ya. Begitu pula kalau pasien yang sudah stabil lanjut, kalau kita bilang secara kedokteran, tidak mungkin kita sembuhkan, tapi
dia berkurang rasa sakitnya, bagaimana dia bisa mandiri di rumah atau bekerja. Walaupun ujungnya kita sudah tahu pasien ini tidak bisa disembuhkan. Paham ya? Jadi tujuannya itu bagaimana supaya kualitas hidupnya si pasien, masyarakat itu bisa meningkat. Oke. Kenapa saya sampaikan sekarang begini? Ya? Ada stigma yang sangat kuat di masyarakat bahwa sebagai dokter itu pikirannya hanya untuk menyembuhkan saja, ya, menyembuhkan, tidak tahu tentang tujuan utama dari pelayanan kesehatan. Jadi tugas kita semua adalah bagaimana bisa berpartisipasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Siapa itu masyarakat? Ya, masyarakat itu bisa saja buat data, ya, tentang data dari kita semua manusia. Oke, mungkin kedengaran terlalu teori sekali. Iya, memang kita berangkat dari teori bahwa kita ini manusia. Jadi kalian ini, mohon maaf, ada sebuah kritikan dari seseorang, nanti kalian baca bukunya Tinggi Balik Peradaban. Dia bilang dokter itu terlalu serius belajar hal-hal yang kecil. Kalian belajar sistem organ, belajar jaringan, belajar sel, belajar DNA. Tapi kau lupa bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Bahwa manusia ini bukan hanya bukan jam tangan yang dia rusak perbaiki. Manusia ini harus diperlakukan secara manusiawi. Bagaimana dia bisa hidup sehat, bagaimana dia bisa bahagia dan sebagainya. Oke. Nah, poinnya adalah dokter juga bertanggung jawab untuk bagaimana bisa mencegah atau membuat masyarakat hidup sehat. Pertanyaan selanjutnya, kalau masyarakat hidup sehat itu apa yang faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat? Apa? Kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh apa? Pernah baca? Dengan apa? Yang pakai masker laki-laki. Menurutmu kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh apa? Pola hidup. Apa lagi? Satu, apa lagi? Apa lagi? Oke. Lingkungan. Dua, apa lagi? Apa lagi? Ekonomi. Apa lagi? Pengetahuan. Terus apa lagi? Apa lagi? Pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan. Apa lagi? Oke. Yang kalian sampaikan semua benar. Mudah-mudahan kalian semua ingat ini. Dia bangun tidur, kalian harus tahu ini. Apa ini? Teori dulu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Ini saya hafal. Dulu saya kuliah semester 3, saya hafal sampai sekarang. Biar saya baru bangun, saya masuk hafal. Apa itu? Yang pertama, genetik. Genetik kan? Kalau bapak KTM, kita beresiko juga kena DTM. Kalau kita ada riwayat orang tua, misalnya si mama, berarti beresiko juga di beresiko. Tapi satu di genetik. Jadi kalau sudah untuk penyakit yang apa? Penyakit ya, dia dipengaruhi oleh genetik. Paham ya? Bisa ya? Bisa ya? Oh, berarti ada orang satu. Kedua adalah perilaku. Kalau kalian suka merokok, ya beresiko kena seperti yang ada di iklan rokok, misalnya jantung, stroke dan sebagainya. Kalau kalian suka begadang, beresiko juga. Kalian suka makan berlebihan, saya juga yang suka berlebihan. Makan berlebihan ini susah kalau rapat selalu ada saja makanan. Ya, makan berlebih, kita obes, faktor resiko berbagai macam penyakit. Begitu. Jadi kalian pakai narkoba, suka pakai jam-jam suntik, kalian mohon maaf, kalian ada pokoknya semua perilaku kesehatan yang perilaku tidak sehat itu pasti beresiko untuk apa? Untuk kena suatu penyakit. Jadi yang pertama adalah genetik, yang
kedua, perilakunya kita dipengaruhi oleh pendidikan. Kalau saya tidak tahu tentang, misalnya ya, kalau ada orang yang tidak tahu tentang bahaya mengkonsumsi yang manis-manis dan dia konsumsi terus, itu kan dipengaruhi oleh kita pendidikan atau pengetahuan. Jadi kenapa orang ramai dulu vaksin? Karena kita tahu bahwa kalau kita vaksin COVID itu bisa membantu kita dari tahan tubuh kita. Tapi jadi perilaku dipengaruhi oleh pengetahuan atau pendidikan. Satu, penyakit. Dua, perilaku. Tiga, lingkungan. Ya. Kalau kalian, kalau saya berperilaku sehat, perilaku bagus dong, makanku tidak banyak, ya, sesuai dengan kebutuhan kalau itu tiap hari. Tapi kalau hukum makan di warung-warung yang kotor, yang ada yang tidak bersih, itu kita resiko juga. Kalau ada orang masyarakat dia kena TB, daru di rumahnya jelek ventilasinya, tapi dia tinggal sama anaknya yang ini, tentu dia juga gampang mengeluarkan keluarganya. Jadi lingkungan berpengaruh. Kalau saya suka olahraga, saya makan yang bergizi, tapi kau minum dari air yang kotor, kau bisa kena penyakit. Jadi lingkungan. Kalau saya tinggal di daerah Kawasa City, dekat pabrik, ada itu dan jadi atau tidak, kalian tinggal di daerah pabrik yang mengeluarkan asap terus, ya, itu kalian bisa kena penyakit. Jadi faktor lingkungan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Yang keempat, yang terakhir, pelayanan kesehatan. Jadi ada apakah di daerah itu ada puskesmas, bagaimana rumah sakitnya dan sebagainya. Jadi kalau ditanya 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah apa? Penyakit, perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan. Jadi lingkungan itu banyak. Misalnya pemerintah kota menyiapkan apa yang namanya itu tempat jogging itu? Ya, kayak inilah. Ya, gitu. Jadi lingkungan itu banyak. Lingkungan itu yang mempengaruhi. Baik ini kalian pahami, kalian pasti. Nah, kita akan bahas yang kedua. Yaitu tentang perilaku. Untuk merubah perilakunya jadi begini. Tujuan promosi kesehatan adalah kita ingin merubah perilaku masyarakat, ya. Dalam hal apa? Dalam hal memelihara dan meningkatkan kesehatannya, ya. Jadi karena secara teori orang itu berperilaku berdasarkan tingkat pengetahuannya. Nah, tingkat pengetahuannya ini yang kita mau berikan promosi, berikan edukasi supaya dia berperilaku sehat, supaya masyarakatnya bisa sehat. Ada ya, paham ya? Tapi kayaknya. Nah, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor kesehatan untuk dan bersama masyarakat agar mereka diri sendiri, ya. Jadi mereka bisa mandiri serta mengembangkan kegiatan. Oke, ini bisa diperhatikan. Nah, apa tujuannya promosi kesehatan? Ini dia tadi saya bilang. Tujuan umumnya adalah kita ingin merubah perilaku di bidang masyarakat. Nah, kalau saya jauh dari kalian, kalau ada kalian ingin merokok, masih ada yang merokok, coba kasih edukasi promosi bagaimana kalian supaya berhenti merokok. Ya, kalau kalian ada yang malas olahraga, kalian perlu diedukasi supaya rajin olahraga. Ya, ini dia tujuan khususnya, ya, pendidikan kesehatan sebagai suatu pembinaan. Apalagi kalian anak muda kalian jadi sekarang suka merokok. Saya dulu merokok dari sejak tempat SD. Saya bukan anak saya waktu kecil. Pas tempat SD saya suka merokok sampai SMP saya merokok. Kuliah sekali-kali, sekarang tidak. Tapi saya sekali. Kalau kalian masih merokok berarti sekarang. Dulu saya sekali pun boleh pun hanya sekali merokok ada sebenarnya sih.
dari air-air yang mengalir. Ya, kadang-kadang ada yang buat ada yang bisa gitu. Ya, itu serunya. Oke, lanjut. Oke, ini ada 5 level pencegahan. Jadi proses pencegahan itu ada 5 tahapan yang cuma ada di promosi kesehatan itu yang dibahas ini. Kemudian yang kedua perlindungan, deteksi, diagnosis dan pengobatan, ya. Oke, kita baca aja. Nah, satu, saya kira yang sudah fokus kembali fokus ya. Strategi promosi kesehatan itu ada 3. Yang pertama adalah advokasi. Ini deh, perhatian ya, kalau pertanyaan begini. Di negara ini semua atau banyak faktor dipengaruhi oleh kebijakan, banyak faktor dipengaruhi oleh pemerintah. Contohnya, tingkat kepatuhan masyarakat dulu waktu vaksin COVID. Kalau hanya berdasarkan kesadaran, mungkin hanya sekitar 10% sampai 20% orang mau vaksin. Termasuk keluarga yang di kampung itu banyak yang mau vaksin. Dia lebih percaya dengan gosip-gosip yang ada di WhatsApp, yang beredar di WhatsApp. Katanya itu vaksin ada chipnya, bisa dibaca gitu. Kita tahu, mereka itu masyarakat kita begitu. Mereka tidak. Pemerintah mengeluarkan aturan tidak boleh bepergian kalau tidak vaksin. Semua vaksin. Disitulah kalian tahu, kamu gak bisa mulai. Oh ternyata ini semua urusan di negara ini harus kita advokasi, harus kita pemerintah ini. Kalau kita harus mendampingan dari pemerintah ke orang-orang yang berpengaruh, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan itu bisa tercapai. Dulu saya kayak di Boni, ada orang Boni sih. Siapa? Siapa? Punya apa? Kalau dia di situ beda itu. Ada yang bilang lebih bagus katanya dimarahin sama orang Bone daripada dirayu oleh Sidra. Jadi marahnya orang Bone itu ternyata masih lebih ini dengan gombalan orang Sidra. Nah, dulu saya di Bone deh. Nah, dulu waktu masih sore kalian masih semangat, saya pergi penyuluhan beberapa rumah tentang pentingnya masyarakat atau warga punya WC. Kan di sini dulu di daerah demo. Kalau kalian dari Camba terus ke Bone Kota ada namanya demo. Situ saya dengan semangat saya pergi promosi kesehatan. Baik, saya tidak bahasa Bugis. Dengan bahasa Bugis saya bilang begitu. Intinya saya bilang Pak, kalau tidak ada nih WC Pak, anak keluarga tak bisa diare. Ya, karena ini saya jelaskan dengan gambar Abi Saromina bahasa Bugis terus pote itu tahu tidak hasilnya apa? Hanya 2 rumah warga yang bikin WC. Baik, masih banyak tidak berubah. Tapi kita berhasil lobby Pak kepala desa. Kepala desa itu saya panggil uang. Nah ini harus belajar. Oh di daerah ini atau orang ini suka dipanggil apa? Ini jurus terbaik kalian. Kalau orang Bone itu orang Bugis dia senang dipanggil uang. Nah begini uang. Nah jelas uang apa kita panggil uang dulu. Uang. Tidak bukan tidak. Kepala desa buat aturan tidak boleh bikin resepsi pernikahan kalau tidak ada WC terima. Iya, bikin WC terima. Luar biasa. Jadi lihat kita. Jadi diselewengkan yang terlalu sombong juga kalau seolah apa yang kita bilang ini mengikuti orang. Apa yang kita bilang pasti berdampak. Oh tentu masyarakat kita itu lebih dengar kepada desa
Jadi perlu ada advokasi ke pemerintah. Oke? Kemudian dukungan sosial, ya, orang yang lagi sakit, penuh, lagi stres, lagi ini jangan dicala-cala, jangan, dia harus dapat dukungan sosial. Ya. Oke. Termasuk kalian, saya tahu kalian banyak yang stres, banyak yang gara-gara urusan kedokterannya, kita harus dukungan. Oke, dan pemberdayaan bisa. Lanjut. Oke, ini saja saya kira bisa dibaca saja. Lanjut. Ya, jadi intinya ada, kalau kalian baca slide ini serius kayak ini, nanti kalian bilang dok, sembarang kalau kita bilang, saya bilang kalian hanya jangan belajar ilmu kedokteran. Tapi kita ini yang di luar sana ini kita bukan robot. Seandainya robot di kalian hadapi nanti di dunia kerja, kalian baca saja buku itu. Tapi yang pada itu manusia, dia makhluk sosial. Jadi karena dia makhluk sosial, harus belajar tentang ilmu sosial, ilmu psikologi juga harus belajar. Ya kan? Betul kan? Siap-siap pun itu belajar sampai oh begini caranya di memimpin orang. Belajar menjadi pemimpin. Begini dia caranya menghadapi orang yang egois. Begini dia menghadapi orang yang kalasi. Begini menghadapi teman yang toksik. Kita harus tahu. Begini caranya kita bicara. Begini caranya kita berperilaku. Ilmu ini nanti yang kau butuh serius, yang kau butuh nanti di dunia kerja. Oleh karena itu, mumpung kalian masih ada waktu, kau ada selama ada di dunia. Cari di mana kalian bisa belajar. Oke, lanjut. Oke, kalau itu ini ada 4: promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi. Baik, saya ulang saja. Kita ulang saja. Oh sorry, kembali ke slide tadi. Nah ini bisa di mana saja kita bikin promosi kesehatan, bisa di sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan rumah tangga. Sekedar ini saja, ada sekalian dalam waktu dekat, kalau saya pamer sedikit. Dalam waktu dekat saya ingin bikin channel namanya tujuannya ini, saya mau bikin konten-konten edukasi kesehatan. Jadi namanya Partika TV lah. Jadi saya sudah punya tim, nanti kita akan bikin. Kenapa? Kalau promosi begini masyarakat tidak suka. Dan tadi makanya kalian sebenarnya tidak suka diceramai. Harus nanti kuliah video saja kita nonton. Jadi nanti konsepnya itu konten-konten yang membahas tentang mitos atau fakta yang ada di masyarakat. Misalnya betul tidak kalau sampah itu harus mandi apa itu? Kalau orang kena cacar itu, varicella, sebetulnya harus mandi pakai daun-daun itu, kan? Gitu kan? Kan banyak kepercayaan masyarakat yang harus kita edukasi. Jadi kalau mau kalian lebih ini sebenarnya model promosi kesehatan sekarang itu harus lebih banyak di pembuatan konten yang lebih kalian suka, ya? Jadi mudah kan? Oke, lanjut lagi. Oke. Nanti kalian CSM apa ya? Prakteknya kalian masih promosi dengan seperti selalu dosen mau tidak mau lihat kayak gitu. Buatnya saja dia yang mana paling banyak virusnya, yang mana yang viral itu yang bagus. Jadi kalau pada dalam kelompok lagi masyarakat bicara begini, aduh itu 20 tahun yang lalu itu. Bicara sama dosen berat. Oke. Nah, kalau ada di sini, ya, orang itu terkait ya. Dia bisa berubah perilakunya orang hanya gara-gara hashtag. Jadi hanya penggunaan hashtag itu bisa viral, bisa keren, bisa berubah perilaku, bisa berubah kebijakan. Saya ini para aktivis. Kalau kalian masih pengen untuk jalan, kalian itu ketinggalan sekali. Kalian ketinggalan itu pekerjaan 30-40 tahun yang lalu itu. Sekarang orang itu berubah kebijakan dengan apa? Dengan mau viralkan dengan itu. Jadi kalian selesai itu tentang digital marketing itu kalian tahu. Daripada untuk jalan di sana kalau kalian bikin alat pekerjaan orang. Itulah jadi kedokteran harus lebih modern. Lanjut slide 2. Mana? Ada sih.
Oke, berlaku di sehat. Ayo. Kalau diguyulin, saya dalam kuliah ini berkaitan sama diguyulin. Kenapa ada PHDS ini materi ST? Saya jawab sendiri. Oke ya, ayo lagi. Tidak saja tempatnya bisa di sekolah, kampus, olahraga, tempat kerja masyarakat. Mungkin masih diguyulin PHDS ini harus ditanamkan dari SD kita kuliah kita tahu caranya. Banyak ya, contoh PHDS dari mulai kuliah. Cuci tangan. Harusnya gimana kalau cuci tangan? Jadi kalau tidak ada sabunnya, kalian protes. Nah, kalian protes. Protes saja. Kalau tidak ada sabun, protes sama staf yang bertemu dengan oke. Mau semuanya kalau ingin tertinggi deh, sebetulnya sudah dijawabkan sama orang kotor. Kalau kita ada tempat pokoknya sampai itu ada kan protes itu ada protes sampai itu kalau itu karena mau berhenti bisa sudah ayo oke mengkonsumsi di jalan sehat ini susah ini mahasiswa ini kalian suka makan yang penting kenyang banyak nasi tapi juga saya heran dulu waktu saya kuliah kayak kalian nasi banyak sekali ya, satu piring menu masih nampak tapi kurus sekali saya dulu ini kurus sekali berat badan hanya 58 sekarang makannya dibatasi biar nilai pun jadi daging bisa ya kalian harus cari yang bersih kalau bakso di Minnesota ini misalnya lumayan bersih bersih dan kurangi oke. Terus olahraga, ya walaupun kalian FOMO, ya kalian pakai FOMO atau ikutan lari, ikutan lari, tidak apa-apa. Tapi kalian lari. Cuma bahaya ini kalau kita sudah lari, apa gitu kan? Jadi yang paling bagus beda, nah ini nanti kita cari cerita berikutnya. Kalau sebenarnya jalan kaki saja. Jalan kaki yang paling tidak keras itu di mall. Lakukan ini masih kurang ini tapi ada mau pas oke ya yang masih merokok tolong jangan merokok lewat itu masa-masa bahasa bagusnya kuratori kalau kalian sudah pernah nikmat itu masa-masa nakalmu kalau sudah menakal kau segera ya kita tahu depannya kita tak tahu kata apa kayak sekarang makan perokok misal merokok saya punya om itu dia harusnya bebas jantung ini karena dulu merokok 3 bungkus setelah ya sudah ada oke lalu dia mau sampah pada tempatnya kayak biasa lalu ya itu saja. Silakan tolong bertanya. Saya bertanya. Atau ada yang ingin bertanya silakan. Silakan. Masuk aja. Ada yang kesehatan di Indonesia dalam mengatasi kesehatan mental remaja, apakah sudah bagus dan apakah sudah merata seperti di tempat yang tidak bisa dijangkau akses jaringan seperti di pulau itu. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan bagus saya dapat informasi data dari
terus di daerah. Memang sekarang angka gangguan kesehatan mental naik sekali, sekarang. Kalau orang penelitian di daerah kita lihat kan, nah itu tinggi juga kan. Jadi memang kita harus lagi sebagai sebuah realita bahwa kesehatan mentalnya masyarakat Indonesia sekarang sangat rendah. Kayak ada kalau waktu dekat saya bikin di Maros dan ada spesialis jiwanya, jadi orang yang mau datang ke situ. Jadi kalau saya penyebabnya kan sudah tahu. Kalau saya sih salah satu terapinya adalah parenting itu ilmu tentang keluarga. Jadi saya ambil contohnya anak, kalau kalian dulu waktu kecil dididik bahasa Inggris itu kayak kita, waktu dia ada itu keluarga, soalnya mungkin dia tak kalian ada yang begitu juga. Temanmu beli tas yang bagus, aku juga mau beli. Temanmu beli mobil, aku juga mau beli. Padahal sebenarnya kita tidak sama. Tapi itu sebenarnya pendidikan dari keluarga. Pendidikan dari keluarga, kau harus dididik, kau harus tahu ya bahwa kan begini. Kau stres kalau kau memaksakan kan begini. Semakin banyak gaya aku, semakin banyak tekanannya dari kita. Ada pendidik, genetik ya. Kau yang membuat bayaran kamu. Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan kamu. Jadi kalau misalnya ada uang yang dulu pasar dulu di teman beli iPhone 15, kalau udah satu orang punya yang pasar. Jadi apa lagi? Temanmu pergi jalan-jalan kemana begitu, kau tidak paksa. Temanmu sudah di kafe yang mahal, kau juga tidak. Temanmu pakai pakaian yang mahal, nah tapi kalau kau punya tingkat pendidikan yang bagus, jadi kau sudah tahu bahwa saya tidak penting dengan penilaian orang lain. Jadi salah satu caranya itu harus pendidikan keluarga, edukasi dari orang tua itu harus. Kalian dulu punya senior namanya sini Dokter Umu Kalsum. Saya pun tidak tahu bahwa dia anak bupatinya mereka, istrinya Nabi. Tahu tidak? Kalau dia diantar, dia tidak pernah tahu di sini naik mobil. Saya nggak selalu panas, dia itu diantar. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa dia anak bupati. Kalau kita lihat kesannya dia sederhana. Mungkin ada nama bos atau biasa. Jadi ya jangan mengelola yang baru. Jadi sama saya juga saya tidak pandai ini. Saya juga kalau punya mahal cicilan mungkin masih bisa. Tapi saya mau biasa gitu. Ya biar ada apa-apa. Dibilangi kenapa dokter itu mobilnya bisa saja sudah beli. Daripada paksa kita memaksakan sesuatu yang bikin kita nanti bersih. Oke, itu ada lagi satu lagi. Satu. Kita boleh berbeda dulu. Ada? Perempuan lagi. Silakan. Silakan. Siapa nak biar di sini ada tak? Ada. Tidak ada. Balik ke orang pertanyaan kalau kita ada. Oh ya, sudah ada. Inovasi atau strategi yang efektif untuk
kita tingkatkan implementasi PHDS ini agar khususnya di daerah tertentu itu bisa terpenuhi lah terkait PHDS ini, dan juga supaya yang memiliki tempat infrastruktur dan juga sarana yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, terima kasih. PHDS dulu saya tinggal di kampung ya, saya tinggal di desa. Kalau dulu kita makan ada kobokan itu. Pada saat itu aku nyewa ya, tidak tahu bahasa daerahnya kalian. Mereka dulu waktu kecil kita sudah main layang-layang, main apa lagi itu, main pasir. Kalau kita pulang ke rumah makan tidak cuci tanpa sabun. Hanya satu cukup, satu kobokan itu dipakai merah. Itu budaya masyarakat kita, sebenarnya kita tidak terbiasa kita pakai. Tidak tahu kalau kita banyak kalian mungkin anak tua dan sini banyak. Kalau di desa seperti itu, ya. Jadi itu tadi seperti lihat teman-teman. Memang kalau masyarakat itu cara pendekatannya yang pertama, mereka itu harus lihat yang berupa fisik. Jadi dari mata turun ke hati, itulah logikanya. Jadi mereka masyarakat kita itu suka lihat yang konkret. Jadi kalau kita ingin melakukan program promosi atau edukasi, itu biasanya mereka harus dimulai dulu dengan ada sesuatu yang tangible, ada sesuatu yang dilihat. Jadi kalau misalnya kita maksudkan dia sumur bor atau apa gitu, jadi harus dimulai. Yang kedua, mereka ikut tokoh. Jadi kita harus mendekati tokohnya. Orang kampung itu masyarakat pendidikan menengah ke bawah, mereka suka lihat tokoh-tokohnya, katanya mereka sangat ikut dengan tokohnya. Kalau kalian ini kan tidak, sama kalau kalian orang kota dan pilkada, kalau Pak RT-nya bilang begini, kalau kopes-kopes berpendidikan tinggi orang kaya itu dari RT. Saya pilih yang sendiri. Tapi kalau di kampung, pilihannya mereka lebih baik itu oleh kepala desa. Kalau kepala desanya bilang butuh ini, itu bisa. Tapi ya, nah kalau pilihan politiknya juga begitu, berarti sama juga dengan pilihan bergantung sehatnya. Kalau orang yang kuatkan itu tokohnya itu agama atau masyarakat yang arahnya tidak itu. Jadi kalian harus dekati dulu tokoh-tokoh ini. Jadi di samping ada infrastruktur, kalian juga harus melakukan pendekatan ke tokoh. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang berpendidikan rendah itu mereka lebih suka suatu contoh yang berupa cerita. Padahal ini dia tidak suka yang teori kayak ini tadi. Ini teori karena kalian masih studi. Contoh, masyarakat itu banyak beranggapan, kenapa kalau tak larang kita merokok? Nah itu saya punya tetangga, umurnya 80 tahun, dia merokok. Dia panjang umurnya, padahal dia merokok. Sementara baru-baru ini ada mahasiswa umur 23 tahun, dia meninggal, tidak merokok. Dia berkesimpulan, oh kalau begitu, saya tidak percaya dengan larangan merokok. Jadi mereka cara mengambil kesimpulan. Nah sebaliknya, kalau kalian merubah cara berpikirnya, kalian harus cara berpikir begitu. Jadi kalian tidak bisa datang dengan membawa ilmu kedokteran ketika kita sampaikan di mereka cuma suka contoh-contoh yang konkret, yang berdasarkan cerita atau kisah nyata. Jadi kalian tidak boleh datang bawa materi ilmu kedokteran kelas. Oke, saya kira demikian. Saya secara ini kalian sudah turun fokusnya apa? Terima kasih atas atensinya dari semua. Beberapa kesimpulan tadi bahwa kalian sebagai sosial kedokteran juga penting untuk belajar di KIP. Ini ilmunya bisa sebenarnya. Saya sebenarnya berharap bukan hanya lewat kuliah, kalau bisa ada forum diskusi kalian pelajari tentang ilmu. Karena yang kalian hadapi nanti manusia yang punya perasaan, manusia sebagai makhluk sosial, ya, manusia yang diatur oleh hukum di negara kita, manusia yang dipimpin oleh pemerintah. Nah, jadi bukan manusia melihat sebagai pasien yang kondisi kesehatannya seolah-olah kalian yang tentukan. Oh, salah. Tahu tidak? Sekarang itu pasien, kasih konsultasi sekarang, edukasi, kasih obat, pulang belum tentu dia minum obat. Kalau dari edukasi ilmu, jadi cara menjelaskan belum tentu dia minum obat.
Kenapa? Dia pulang, dia bisa peduli. Dia dari dokter ini. Dia tanya temannya. Dulu waktu ke puskesmas, waktu demam, obat apa dikasih? Saya dikasih obat ini. Dia dari dokter yang kasih katanya. Kalau bilang di bagus kisah ini obat tuh, atau di kenapa bukan? Demam. Jadi sama ke jalan apa namanya itu jalan Sani apa? Ada itu obat Cina itu. Dulu anaknya Yanu. Ini maksudnya dari sembuh. Dia tidak mau obatnya dia pergi beli. Ya itu dari kita di masyarakat kita ini sekarang. Ya kita sebagai dokter yang kita harus sombong bahwa kita seolah punya otoritas penuh terhadap ini pasien. Nah inilah kalian juga mohon maaf ya. Kebanyakan teman sejauh kita juga begitu. Datang pasien sini mengasih edukasi apa? Yang sakit kepala dikasih obat. Jadi dia tidak tahu bahwa ini yang datang di depanmu ini bukan gelas kosong yang kondisi dia terima dia pulang. Nah, dia itu sudah punya ilmu, dia sudah punya referensi sebelum ketemu sama perawat. Jadi tugasnya kita sebagai dokter kita jelas baik-baik kita jelaskan. Oke, saya kira itu dari sekalian.